warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama buka kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa yang diajarkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Bapak minta kesediaan Ananda Lina untuk memimpin doa bersama. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilidani iman wadukani pamit amin. Baik, terima kasih. Baik, Bapak akan mengabsen dulu ya. Afifan Hidayah, Hadir Pak. Dena Sriwayuni, Hadir Pak. Irfan, Hadir Pak. Parisma. Hadir Pak. Baik, anak-anak masih semangat? Masih. Ya, nantinya lebih semangat. Kita akan kembali menyanyikan lagu nasional. Nah, Bapak minta semua berdiri. Sabang sampai Merauke berdada pulau-pulau menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Baik, tepuk tangan semua. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak mengenai materi Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, masih ingat nggak kalian pelajaran yang lalu? Apa pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Pertemuan yang lalu kalian juga sudah mempelajari makna Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, siapa yang tahu pengertian Al-Afu? Nah, pengertian Al-Afu apa? Maha. Tepuk tangan semua. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, adapun tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami, bisa menjelaskan sambil menyimpulkan hikmah meneladani sifat Allah, yaitu Al-Ghafar dan Al-Afu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, anak-anak juga nanti dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan meneladani sifat Allah, yaitu Al-Ghafar dan Al-Afu. Bapak menyampaikan metode pembelajaran pada hari ini, yaitu metode diskusi secara berkelompok. Jadi nanti kalian akan dibagi beberapa kelompok, ya. Nah, untuk itu Bapak harapkan pada kelompok yang lalu, pada pertemuan yang lalu sudah dibentuk. Nah, selanjutnya silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Dari kelompok. الجلال والإكرام يا أرواح جلال جلال. Sama. Baik, kita masuk di materi Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Jadi semua memperhatikan. Nah, sebelumnya Bapak minta Alia berdiri baca materi yang ada. Baca dengan Al-Ghafar berasal dari kata Ghafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Oleh karena itu, manusia perlu memohon maghfirah Allah dengan selalu beristighfar agar mendapatkan pengampunan. tepuk tangan semua. Kita di sini ada dalil tentang Asmaul Husna. Ada yang bisa membacakan dalilnya? Nah, maju ke depan. Silakan dibaca dalilnya. Dalil. Fakultus kafiru rabbakum innahu kana ghafara. Nah, kata ghafara di sini di dalam Al-Qur'an yang mana? Yaitu ghafara. Tepuk tangan semua. Adapun contoh perilaku meneladani Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba Asril, apa saja contoh perilaku meneladani makna Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, berdiri. Satu, biasa maaf kesalahan orang. Dua, tidak memberikannya.
Oke, tepuk tangan semua. Adapun contoh perilaku meneladani makna agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti di sini ada tampak gambar, yaitu orang sedang saling bermaaf-maafan. Nah, di sini ada murid saling dengan gurunya. Nah, contoh perilaku meneladani makna agama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membedakannya. Tiga, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Baik, kita masuk ke materi mengenal sifat al-afu. Nah, untuk itu Bapak minta Ananda, Andika Saputra untuk membacakan materi yang ada di depan. Silakan. Menurut bahasa al-afu berarti memaafkan, menghapus, menghilangkan sampai ke akar. Al-afu artinya yang maha pemaaf, dialah Tuhan yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Oke, tepuk tangan semua. Baik, anak-anak akan lanjut materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu dengan cara diskusi. Nah, jadi nanti masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk dapatkan lembar kerja ya. Nah, adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD silakan kalian jawab dan jawabannya dituangkan di dalam LK atau lembar kerja ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Metode pembelajaran pada hari ini yaitu dengan metode diskusi kelompok. Jadi Bapak harapkan semua aktif bekerja sama memecahkan permasalahan, yaitu dengan menjawab pertanyaan. Nah, silakan masing-masing kelompok bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terdapat di dalam lembar kerja. Jadi selama proses belajar mengajar pada hari ini, ketika masih ada terdapat hal-hal yang kurang dipahami, silakan berkoordinasi dengan teman-teman sekelompoknya atau bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bapak. Kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, itu Bapak persilakan untuk kelompok lain menanggapi atau menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Apa perbedaan antara al-Ghaffar dan al-Afu? Apa perbedaan al-Ghaffar dan al-Afu? Al-Afu secara bahasa kata al-Afu berarti menghapus dosa. Benar? Ya. Tepuk tangan semua. Baik, silakan. Apa hikmah meneladani al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan tadi kelompok lain yaitu menanyakan apa manfaat yang akan kita dapatkan dari meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari. Terhindar dari dosa dan maksiat. Nah, hidup menjadi tenang karena terhindar dari dosa dan maksiat. Apalagi? Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan semua. Nah, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak. Apa manfaat meneladani sifat Allah Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari? Mudah memaafkan kesalahan orang lain sehingga hidup menjadi tenang. Benar? Tepuk tangan. Tangan masih semangat? Selanjutnya silakan mengerjakan soal-soal yang ada dalam lembar kerja. Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaqu Al-Fattahu. Nah, baik anak-anak, waktu mengerjakan sudah berakhir. Bapak akan maju ke depan mengumpulkan LKPD. Silakan.
السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم. Apa saja hikmah meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu? Nah, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian apa lagi? Ini Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Senantiasa memaafkan kesalahan orang, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Baik, tepuk tangan. Ada yang bisa menjelaskan apa saja manfaat dari meneladani sifat Al-Ghaffar? Ada yang bisa? Oke, coba. Disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada hamba yang bertaubat. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa saja manfaat meneladani Asmaul Husna, Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Oke, coba. Selalu memohon ampun, optimis atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat tepuk tangan semua. Ada yang bisa menjelaskan manfaat lain? Saya, Pak. Oke, coba. Mudah memaafkan kesalahan orang lain sehingga hati menjadi tenang. Mudah memaafkan kesalahan orang lain sehingga hati menjadi tenang. Oke, tepuk tangan semua. Contoh yang lain. Oke. Tidak memiliki sifat dendam pada orang lain. Oke, tepuk tangan semua. Bisa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan materi Asmaul Husna pada hari ini yaitu tentang Al-Ghaffar dan Al-Afu. Baik anak-anak, jadi sebagai kesimpulan, adapun manfaat yang akan kita dapatkan dari meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada hamba yang tentang hikmah meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Itu diantaranya adalah untuk semua. Jadi anak-anak, hikmah meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Sebelum Bapak akhiri materi akidah Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, jadi kalian tadi sudah melakukan kesimpulan, sudah berkoordinasi bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, Bapak harapkan kalian sebagai siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat, sebagai umat Islam, perlu dan diwajibkan meneladani sifat Allah, yaitu yang tercantum dalam Asmaul Husna, khususnya Al-Ghaffar dan Al-Afu. Adapun sifat pemaaf itu tidak menurunkan derajat manusia, justru sebaliknya memiliki sifat pemaaf itu dapat memuliakan hambanya dengan memiliki sifat pemaaf. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat mendapatkan ilmu dan bermanfaat. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Demikian materi pada hari ini. Marilah sama-sama kita menutup kegiatan belajar mengajar hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Sebelum itu, Bapak ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.